Oke, jadi sekarang nih kita lanjut ke section Q&A. Nah, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman di rumah juga, yang mungkin Kak Jessie dan Kak Keke bisa jawab. Oke, ke pertanyaan pertama nih. Nah, gimana sih Kak kita nih sebagai anak-anak Tuhan bisa tetap mempunyai hubungan yang kudus dan selalu memprioritaskan Tuhan? Yang pasti intim sama Tuhan. Kalau dulu kita mikirnya kadang gini, melakukan hal kecil pun, aku kan pernah ya bilang sama kalian, saat kita di kamar sendirian itu aslinya kita. Kalau di depan orang kita bisa hai, shalom dengan muka manis gitu. Tapi di kamar sendirian saat Tuhan yang lihat doang nih, kita doa apa enggak, baca firman apa enggak, kayak gitu. Tapi untungnya waktu aku mulai sama dia itu kan kayak lahir baru, padahal lahir tuh dari Kristen lah, keluarga Kristen. Lagi mulai hatamin Alkitab, banyak nanya sama dia, ini maksudnya apa gini-gini. Jadi kita banyak gali firman tuh sama-sama, kesannya rohana banget kan kita jadinya. Dan kita menyibukkan diri dengan yang positif-positif ya, kayak kuliah, terus habis kuliah tuh langsung ya kerja, terus kita juga dulu pacarannya ke gereja bareng kayak gitu. Dan itu my first time sih ke gereja sama pacar tuh, kenal Kak Jessie aja gitu. Jadi ya banyak lah, terus kita keluarga satu sama lain juga kenal. Jadi aku sering ke acara keluarga dia, jarang gitu kita berdua-duaan aja karena basically kalau kita sebagai cewek normal, dia cowok normal, ada hormon-hormon apa itu wajar. Jadi jangan masukkan dirimu ke dalam pencobaan. Gitu aja. Ada anak muda nanya, boleh nggak aku peluk pacarku? Boleh aja. Tapi kamu bisa tahu stop sampai di situ nggak? Peluk misalkan happy birthday gitu misalkan. Tapi kamu bisa nggak? Kalau kamu rasa kamu nggak bisa, jangan masukkan dirimu ke dalam pencobaan. Dah, deket-deketan gini, nonton mungkin, kan deket-deketan atau pegang tangan di depan banyak orang, ya oke lah gitu kan. Tapi itu sangat wajar buat kalian anak-anak muda pengen tahu lebih apa gimana. Justru karena kalian tahu itu, jangan coba-coba. Itu deh. Jadi ya itu, sibukkan diri sama teman-teman, sama yang kegiatan positif, pelayanan, komunitas. Oh, kamu lihat betapa kita lihat ya saat orang itu diberkati di pernikahan gitu kan. Itu rumah tangganya diberkatinya luar biasa. Nggak ada kita lihat drama-drama yang gimana, itu bisa kelihatan dari situ. Gimana kualitasnya dia saat misalkan pacaran ke pernikahan gitu ya, itu kelihatan nanti di situ. Iya. Iya benar sih apa yang kata kakak bilang gitu ya, maksudnya sebagai anak muda hormon lagi bergejolak gitu ya, itu nggak bisa dipungkiri deh, pasti anak-anak muda akan seperti itu. Dan kalau kita tahu batasnya ya mendingan nggak usah macam-macam. Bener, nggak usah masukin diri dalam percobaan, even untuk pegangan tangan gitu ya. Kalau emang menurutmu nggak ini, nggak usah lah gitu. Maksudnya ya pacaran juga bisa tetap berjalan tanpa itu kok sebenarnya. Dan ya selalu memprioritaskan Tuhan kayak yang aku bilang tadi pagi gitu. Jangan sampai kita bergereja pacaran terus tiba-tiba berantem sama pacar kita, nggak jadi ke gereja. Ya kita kesel sama pacar tapi Tuhan yang jadi korban. Kita nggak saat teduh, pokoknya hubungan sama Tuhan jadi korban gara-gara kita nggak benar pacarannya gitu. Dan menurut aku itu bukanlah langkah yang bagus gitu buat kita. Tetap harus memprioritaskan Tuhan. Ketika kita prioritasin Tuhan, pasti seharusnya pacar yang sepadan sama kita pasti bisa mengerti itu dengan baik. Itu kuncinya, nyari pasangan yang sepadan. Karena kalau udah beda gitu ya, pasti ya kita akan menemukan kesulitan karena secara prinsip kita udah berbeda. Gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi kuncinya prioritasin Tuhan dan juga tahu batasan-batasan kita sendiri gitu. Betul. Jangan masukkan di dalam percobaan anak-anak. Anak-anak. Soalnya tegang sekali kita ini. Iya loh. Section ini Iya loh, ini kayak bukan mereka loh ya.
Mereka nyimak. Jangan-jangan Iya. di-expose. Belum ini. Mungkin Biarkan mereka episode tahu kita 5. seperti ini. Jadi excited, apalagi what's next? Oh iya, apalagi. Kak, banyak banget nih di sosial media gitu ya, terutama dalam anak-anak Tuhan gitu. Pengen banget nih dapat pacar yang bisa pelayanan bareng kayak Kak Jisi sama Kakak ke gereja bareng. Itu kan goals banget ya Kak ya. Nah, tapi terkadang kita tuh kayak kalau ngelihat bad boy dikit gitu kan kayak ih kok ganteng. Pokoknya ganteng tuh nomor 1 gitu ya Kak ya. Nah, tips Kak Jesi dan Kak Keke nih, gimana sih agar anak-anak Tuhan itu supaya nggak salah pilih Kak? Karena kan kasihan kalau salah pilih ya. Nyakitin hati terus tiap hari gitu. Gak usah curhat. Curhatnya nanti Curcol aja. dia. Ya biar nggak salah pilih, yang pasti yang pertama Tanya Tuhan. tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Kita punya hubungan yang erat sama Tuhan. Karena ketika kita punya hubungan yang bagus sama Tuhan, Dia pasti akan jagain kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taruh kita di komunitas yang benar. Gitu. Kalau kamu berkomunitas dengan ya di luar gereja lah ya, anggap gitu ya. Ya kamu akan gampang menemukan anak-anak muda yang memang secara prinsip berbeda gitu, dan ya mungkin walaupun bad boy gitu ya, tetapi kan bad boy dalam pernikahan ya nggak selamanya begitu. Maksudnya itu nggak bisa dibawa ke pernikahan gitu. Ada masanya ya dia udah nggak cool lagi gitu, nggak bad boy lagi. Ketika dia udah mulai punya anak dan perutnya buncit dan lain-lain. Gak usah curhat. Nggak usah curhat. Iya, jadi jangan berpegang kepada suatu hal yang sementara gitu, bahwa goals dari pacaran kalian tuh ke pernikahan yang akan kalian jalanin seumur hidup. Itu tujuan pacaran. Gitu. Jadi jangan mencari kualitas yang cuma terlihat dari luar gitu, kayak penampilan, tetapi karakter dia kayak gimana, hubungan dia sama Tuhan gimana, karena itu akan mempengaruhi rumah tangga yang akan kalian bina nanti. Gitu. Mau nggak anak-anakmu dididik sama cowok seperti itu contohnya, atau anak-anakmu dituntun sama istri yang seperti itu contohnya ya. Gitu. Jadi ya untuk nggak salah pilih itu. Jadi dekat sama Tuhan, berada di komunitas yang benar yang akan membawa kerohanian kita baik. Gitu. Mungkin kalau dari aku praktikalnya gini ya. Kalau tanya Tuhan kan udah tahu ya doa kan. Kalau ternyata dia menjauh ya sudah. Berarti memang ya itu Tuhan sedang menyelamatkan kamu dari another broken heart kan. Sama ini, aku percaya kalau dari Tuhan, pacaran itu kan tujuannya untuk jadi masa pengenalan untuk ke jenjang pernikahan. Aku nggak pernah setuju dengan pacaran biar bisa ada yang nemenin nonton. Itu udah teman-teman aja, nggak usah pacaran pun kan sama temen bisa. Cuman biar nggak malu-maluin Kak, ada yang digandeng. Status doang. Gitu, status doang buat diupload untuk kepentingan IG atau Facebook. Itu nggak, aku nggak pernah setuju untuk pacaran kayak gitu. Pacaran tuh untuk mengenal. Dan kalau paling gampangnya gini, kamu punya visi, misal kamu pengen kuliah di luar kota, ternyata pacarmu ini jangan keluar kota lah, nih. Kamu bayangin baru pacaran tuh begitu, saat menikah nanti apa nggak perlu paramex setiap malam karena kalian nggak sevisi, betul? Kalau udah kayak gitu, ya kita doain dulu ya, Tuhan kasih dia pengertian. Siapa tahu memang orangnya tipe yang reaktif, kayak aku tuh reaktif. Kok gini? Tapi baru berpikir, oh iya juga sih gini. Ya ada gitu. Tapi kalau udah dia persisten dengan, no enggak, kamu harus begini. Maunya. Oh ya udah pertanyakan, itu mungkin bukan praktikalnya gitu. Apa yang kamu, kan kita percaya kalian semua dan teman-teman di rumah pasti rajin doa. Pasti semua keputusan yang kalian ambil itu tanya Tuhan, betul? Betul. Kalau kalian ngerasa kok mentok terus ya, mau kuliah di sini salah, mau les di sini salah, aku mau pelayanan dia marah. Udah, itu sudah jelas lagi nyata. Dia bukan dari Tuhan. Jangan diteruskan. Putuskan. Katakan putus. Masih banyak ikan di laut. Betul. Tapi kadang patokannya tuh kadang-kadang masih sayang gitu loh Kak. Kadang-kadang orang tuh. Nah, Ngasih sayang karena tapi kalian hanya terpaku di pintu yang itu, kalian tuh nggak lihat yang lain gitu. Jadi anak muda tuh buka hati, nggak buka hati terus kalian sembarang terima. flirting gitu, enggak. Tapi maksudku daripada salah pilih, pernikahan tuh hanya boleh sekali seumur hidup kan ya, itu yang kita aminin. Amin.
Jadi antara surga duluan yang mendahului sebelum kau mati itu kalau kamu ketemu yang tepat. Kalau nggak tepat, neraka dulu kamu rasain sebelum mati itu ya itu. Nah, Kapadokia. that's my dream. It's my dream. It's my dream. Jadi gitu. Jadi praktikalnya lebih ke kok aku begini dia nggak suka. Tapi kalian percaya itu dari Tuhan ya. Kok kayak nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Wah udah tuh kalau udah kayak gitu, ya tanda-tanda telah nyata. Akhir zaman. Exactly. Next. Jadi itu kayak toxic relationship gitu ya. Iya betul. Tep- Karena harusnya kalau dari Tuhan saling melengkapi sih. Ya. Racun. Oke. Jadi berarti kan ini udah di suatu hubungan gitu. Nah, kenapa sih Kak kita tuh harus melibatkan Tuhan dalam setiap hubungan yang kita jalanin? Karena capek kalau jalanin sendiri, betul Pak? Iya. Capek loh, benar. Enak tuh hidup dalam Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Harga yang harus dibayar ya itu mahal. Tapi saat kita tahu dia yang kontrol, nggak mungkin dia kasih kita yang kaleng-kaleng itu sih intinya. Ya melibatkan Tuhan pasti ya dalam segala hal. Iya. Maksudnya kalau dalam hubungan kan kita berdua sama nggak tahu apa yang akan terjadi hari besok gitu. Jadi untuk sesuatu hal yang nggak pasti kita perlu Tuhan untuk membuat kita yakin bahwa Dia ada di sana untuk take care kita. Iya. Gitu ya rely maksudnya. on. Betul. Jadi ya penting banget untuk melibatkan Tuhan karena selagi kita menjadi manusia dan hidup di bumi, kita masih bisa buat dosa. Gitu ya. Maksudnya oke lah aku sama Kak Keke so far so good. Gitu. Tapi kan bukan berarti kita di depan nggak ada challenge atau tantangan gitu. Masih banget mungkin gitu dan untuk menyakitkan satu sama yang lain, tapi oleh sebab itu kita perlu untuk libatin Tuhan untuk bisa ngebawa kita kepada titik yang Tuhan inginkan untuk kita lewati. Gitu. Jadi penting banget sih. Betul. Dari Kak Keke? Ya begitu sama sih. Kurang lebih sama dengan. Iya sama dengan. Sekarang mulai sama. Paling gini ya, kalau dari aku tuh, kalau kalian atau teman-teman di rumah punya pasangan yang misalkan susah dikasih tahu, kita udah cewek kan ngomong nggak didengerin. Enak yang ngelibatin Tuhan, praktikal lagi. Doa sama Tuhan. Apalagi kalau udah suami istri, di atasnya suami itu ada bos. Kita kan harus tunduk sama dia. Tapi di atasnya dia itu ada Tuhan. Ngomong langsung sama bosnya. Kalian gitu nggak sih? Misal mau ajak ngedate anak orang, kan minta ke bapaknya ngizinin kan kita enak jalan. Loh kalau dia nggak mau denger, ngomong ke bapaknya. Aku selalu bilang sama pasangan muda ya, istri-istri biasa yang curhat, suamiku gini, senjatamu tuh dengkul, selalu aku bilang gitu, senjatamu tuh dengkul. Dia nggak mau berubah Kak. Loh memang kita nggak bisa rubah orang, senjatamu tuh dengkul. Ngomong sama big boss. Entah ya kalau aku sih doanya gini, jangan misalkan Jessie main handphone terus, Tuhan jangan sampai handphonenya terus Toto dia bilang handphoneku ngeheng, aduh tapi aku takut sendiri, doa gue dijawab gitu kan, tapi kasihan handphonenya, udah Tuhan udah segitu aja jadi pun nggak tega, tapi memang begitu. Oh jadi kamu sama. Waduh. HP baru ya. Tapi maksudku begitu, itu kan ngelibatin Tuhan ya, secara praktikal tuh gitu. Masih pacaran pun gak hanya pernikahan tuh gitu juga kalau dalam Tuhan. Kalau kok aku kayaknya nggak serak si ini suka hangout sama anak geng yang itu misal gitu, aku nggak suka deh gini-gini, tapi udah cukup segitu. Tapi kalau dicerewetin nanti kan cowok kayak lu istri bukan apa bukan emak gue bukan, ngatur-ngatur kan nggak enak, nanti kalian malah putus kan. Jadi libatkan Tuhan tuh, biar Tuhan yang ngomong sama dia, enak banget kalau kayak gitu. Jadi kita nggak usah tarik urat, Biar disentil sama Tuhan. betul, tapi di kita aja Tuhan, kan kita nggak tega kan lihat orang yang kita sayang disentil. Tuhan tuh melintir loh, jadi pakai dengkulnya enak banget itu. Siap. Udah tahu kamu akhirnya sekarang rahasia ya. Kebongkar Bongkar semua di Kebongkar sini. di Buka di sini. Semua. Tidak ada rahasia-rahasiaan di sini. Iya. No secret club. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut nih. Next question. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih Kak, ada anak Tuhan, mereka nih sudah pacaran, tapi pasangannya mungkin ada yang nggak sepadan atau nggak seiman, itu gimana tuh? Ayo. Dari aku ya. Iya.
Kalau aku lebih halus daripada kakak kayaknya. Siap. Kalau dia nggak memiliki pasangan yang sepadan dan seiman. Ya kalau mau dibilang putus kayaknya langsung straight to the point banget ya. Maksudnya ya kalau siapapun sekarang yang nonton ya, kalau pacarmu nggak sepadan dan seiman ya doa lagi deh gitu. Sesuai firman Tuhan apa enggak gitu, karena ya bukan hak kita yang ngelarang-larang pacaran sama siapa, boleh atau enggak, ya kita bukan orang tuanya juga. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan itu bukan tanpa alasan gitu, untuk mencari pasangan yang sepadan dan seiman. Karena balik lagi, pacaran itu tujuannya untuk kepernikahan. Ketika kita mempunyai pasangan yang gak sepadan, yang gak seiman secara prinsip berbeda, maka keputusan-keputusan yang diambil itu akan banyak bertolak belakang antara suami sama istri. Dan itu capek banget kalau maunya hidup pernikahan seperti itu. Jadi serba salah, mau ini mutusin ini salah, mau mutusin itu salah, dan ya akan berdampak kepada pernikahan kita, sehingga bisa kemungkinan jatuhnya pernikahan itu akan hancur gitu. Dan ini untuk apa namanya teman-teman yang masih dalam fase pacaran gitu ya. Tapi gimana kalau udah menikah? Ya bawa lagi doa sama Tuhan. Ya nggak mungkin cerai memang, tetapi pasti Tuhan bisa memberikan solusi kepada pernikahan itu untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu sih yang aku sampaikan. Silakan kakak yang. Kalau aku sepadan, misalkan dari kata sepadan itu kan banyak ya, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Memang betternya sih sepadan, bukan karena materi dari segi, enggak gitu. Aku percaya setiap orang itu punya dalam Tuhan ya, punya masa depan yang gemilang lah ya. Pasti, amin. Kalau sekarang kalian memang masih merintis karir, baru-baru kuliah, ya itu mah jangan nyari juga yang udah settle keuangan ya, enggak gitu. Kalian bisa mulai dari nol, kita pun mulai dari nol. Tapi yang bisa kita lihat kan gini, oh dia orangnya mau kerja keras, mau berusaha, pasti nanti kita sampai ke titik itu kan gitu ya. Tapi kalau kalian udah nggak sepadan dalam arti gini, misal kalian dapat anak orang kaya, tapi gak usah kerja lah, kita nanti pakai duit warisan aja. Itu kita ngomong level ekonominya satu sepadan, tapi dari mindset gak sepadan. You get it? Maksudnya, aduh nih orang kok gak ada maju-majunya berpikirnya, ya oke, soal duit dia ada. Tapi kamu bisa bayangin, you can imagine berapa tahun ke depan, 10 tahun, 20 kalian berumah tangga. Kayak ngebayangin aja udah kayak will be a mess kan gitu. Jadi sepadan itu lebih ke visi kalau aku ya. Jadi nggak ngomongin keuangan, nggak ngomongin sosial, lebih ke visi sepadan. Ya balik lagi, aku dapat visi, dia dapat visi yang sama dari Tuhan, jalan ke depan tuh enak, kayak gitu. Dan kalau menurutku kalau nggak seiman ya udah nggak pasti sevisi. Bos kita beda, gimana mau sevisi istilahnya, yang satu ke kanan satu ke kiri, dan kamu akan capek. Berumah tangga itu 2 kaki aja kita terseok-seok tapi sukacita ya. Apalagi kalian running sendiri begitu. Jadi meskipun udah sayang tapi kalau kapalnya beda kan susah ya Kak ya. Betul. Harus satu kapal. Betul. Berlayar. Iya, supaya nggak tegang, ini mukanya pucat semua. Ayo ya? Pertanyaannya loh. Ini berat banget loh ini. Susah loh, berat loh. Ini edisi pertama tapi pertanyaan sudah sangat berat. Ya seberat aku meninggalkan dia. Ya enggak gitu. Berat Dia kayaknya doain balas aja. chat tuh berat banget gitu kayaknya. Handphonenya tuh. Tapi abis itu langsung jangan kalian atau teman-teman yang memang udah kadung lagi masa pengenalan sama yang beda. Kata yang di podcast itu kita putus ya, jangan nanti aku ntar ada komen-komen apa nanti di YouTube kan ini gara-gara kalian gitu. Enggak gitu, doain gitu kan. Ya. Oke, next question. Next. Terakhir nih. Nah, Terakhir nih. Iya dong. Udah terakhir. terhubung lagi. Terconnected. Ya, berhubungan dengan tadi toxic relationship. Gak banyak juga sekarang itu anak-anak muda yang terjebak di dalam hubungan yang toksik. Toksik dalam artian kayak tadi kayak larang-larang yang apa sih namanya, yang nggak sejalan gitu, betul, ya kan. betul. Abis itu ada yang mau memasukkan diri ke dalam percobaan mungkin, Ya, atau ya. mungkin ada tanpa
tampar kanan kiri depan belakang kan sakit ya Kak ya. Tapi kadang-kadang orang itu masih kayak gue sayang nih sama dia, nggak mungkin kan gue putusin dia cuma gara-gara hal itu doang. Nah gimana tuh Kak, maksudnya kayak gimana sih cara kita keluar dari toxic relationship gitu. Tapi misalnya kalau ada orang-orang yang masih sayang gitu, yang masih aku nggak mau putus sama dia, berjuang aja dulu. Nah tapi nyakitin hati sendiri, menurut Kak Jessie dan Kakak tuh gimana sih? Gini ya, toxic relationship ya. Jadi menurut kalian kan yang udah berbeda secara prinsip itu udah termasuk toxic gitu? Iya sih. Pengertian maksudnya, soalnya kayak di bayanganku toxic itu yang udah mukul lah, udah verbal abuse. Ya itu bisa juga sih Kak. Mengalami juga soalnya. Ya. Tetapi masih sayang gini ya, menurutku diuji lagi deh gitu. Jangan-jangan itu bukan sayang, tetapi karena kamu udah nyaman aja gitu. Jadi sebenarnya bukan sayang, karena kamu nyaman, udah terbiasa dengan orang itu sehingga kamu nggak mau keluar dari zona itu gitu. Padahal itu bukan sayang, menurutku bukan cinta. Kalau sudah sampai toxic relationship, mukul, verbal abuse, buat aku sih itu bukan cinta ya. Bukan sayang. Jadi ya kita harus uji lagi, jangan-jangan itu hanya kenyamanan kita doang gitu. Dan suatu hubungan yang mendasarkan itu toxic, mukul dan ya verbal abuse, ya aku nggak bisa ngelihat masa depannya gitu. Maksudnya mau dibawa kemana ketika nanti akan pernikahan kalau pacaran aja udah kayak gitu. Sementara pasti banyak lah cowok atau cewek lain yang available ya menurutku gitu, anak-anak Tuhan yang memang secara karakter baik gitu. Jadi ya gimana untuk solusinya adalah ya uji sendiri. Sebenarnya kamu nggak sayang kayaknya gitu, cuman karena kebiasaan aja atau nyaman aja. Itu sih kalau menurutku. Lagi-lagi more of practical. Kalau ada di antara kalian teman-teman ini yang kira-kira ngerasain itu, sebetulnya gini, you need help. Kadang orang nggak sadar kalau dia tuh perlu bantuan orang lain. Dia cuman curhat kayak, gue nih masih sayang tapi dia kayak gini. Tapi kita tuh sebagai temen kadang juga ngejudge, tapi harusnya gini loh, setiap manusia itu kan punya kebutuhan merasa disayang ya. Mungkin dia dapat itu dari pasangannya yang abusive itu gitu. Nah itu tuh harus di replace. Makanya carilah komunitas yang membangun. Kita pun belajar dari diri kita juga, mulai support teman-teman kita. Kita kan nggak tahu dia selama ini relationship-nya gimana. Kita kasih dia, kita provide dia perhatian atau apa. Biasanya kalau udah gitu orang baru akan terbuka. Ya aku sebetulnya sama pacarku gini. Nah saat terbuka kita masuk tuh, maksudnya needs akan kasih sayangnya dia tuh bisa ke fulfill, ke replace yang tadinya dari pacarnya yang abusive itu bisa ke replace sama teman-teman di komunitas. Kita encourage dia. Kalau udah gitu orang biasanya bisa kok keluar. Tapi ya itu, dia punya needs tuh harus di replace. Nggak bisa kita cuma bilang lu tinggalin aja dia. Ya itu yang Kak Jessie bilang. Nanti dia akan ngerasa ada lubang di hatinya yang dia akhirnya akan jatuh lagi ke situ karena dia ngedapetinnya dari situ. Biasanya kan gitu kan, dia balik lagi karena ternyata emang cuman dia kok yang saya nggak mau, gue udahlah. Atau enggak mindsetnya gini, nanti someday dia akan berubah kok, biasanya gitu kan. Iya, kalau memang Tuhan ubahkan dia someday, puji Tuhan. Tapi in the meantime kamu tuh harus dapat replacement, yaitu needs akan kasih sayangmu itu dari teman-teman di komunitas gitu. Makanya kita ada komunitas anak-anak muda. Itu kita selalu bilang jangan pernah malu cerita apapun ini. Kita tuh memang ada untuk itu gitu. Emangnya terkesan gak rohani ya cerita tentang gitu sama kakak-kakak ini karena malu takut dijudge. Selalu aku bilang sama teman-teman yang lain, gak akan ada penghakiman di antara kita. Kita di sini memang untuk kayak gitu dan memang apa ya? Ya memang kita di sini untuk itu, untuk bantu berbagi. Kalian. Tapi kalian juga harus sadar dulu, kalian tuh perlu dibantu. Kadang paling repot itu ngebantu orang yang nggak ngerasa perlu pertolongan. Betul apa betul? Betul. Udah pengen dibantu dianya ngeyel. Kayak tapi kan nanti dia akan berubah. Kan terus kita kayak gini, terserah deh. Di
apa-apa pasti punya teman yang kayak gitu ya. Curhat terus, dikasih solusi, balik lagi, nanti curhat lagi ke solusi. Siapa itu ya? Nah, Siapa tuh? Aku. Nah, Ayo. Ya memang segala sesuatu tuh nggak mudah gampangnya, nggak mudah awalnya, tapi pasti bisa. Tapi kan kita nggak bilang, lu tinggalin, tapi kita nggak tanggung jawab. Harusnya kan paket lengkap ya. Lu tinggalin dia, ada kita, lu nggak akan sendiri. Kayak gitu loh. Jadi jangan cuma ngasih. lu tinggalin dia lah udah tuh toksik gini. Tapi kita nggak ngeganti itu. Jadi peran kita lah anak-anak Tuhan yang dari tadi awal sampai akhir kan kayaknya udah deep ya. Jadi kita harus tahu kalau Tuhan kasih kita unconditional love, kita juga harus kasih teman-teman kita unconditional love itu. Jadi harus gabung ke komunitas apa nih? Komunitas sama saya lah. The Light Youth setiap hari Sabtu. Ada juga, nanti datang aja teman-teman. Iya, ditunggu kedatangannya. Iya. Oke, makasih banyak ya Kak Keke sama Kak Jessy udah menjawab pertanyaan-pertanyaan Wow. yang mewakilkan teman-teman semua. Mungkin teman-teman lagi merasa ya kan? Iya. Iya, yang pastinya semoga kita semua dihindarkan dari hubungan yang membawa kita ke dalam percobaan. Amin. Oke, lanjut. Lanjut ke section 4 sekarang, yaitu first sharing.